Yang pertama ada konsep esai. Apa sih pengertian dari esai? Nah, esai itu merupakan sebuah karangan atau tulisan yang membahas suatu tema dari sudut pandang pribadi si penulis. Bisa dibilang bahwa esai merupakan tulisan yang mengandung pendapat dan yang bersifat argumentatif dan subjektif. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, esai adalah suatu karangan atau tulisan yang membahas suatu masalah secara sekilas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Maka suatu esai yang disampaikan harus bersifat logis dan dapat dipahami. Jadi, dalam suatu esai harus dilengkapi oleh fakta-fakta. Tujuan dari pembuatan esai yaitu yang pertama, meyakinkan para pembaca. Kemudian yang kedua, membuat masyarakat atau pembaca menerima pendapat si penulis. Dan yang terakhir adalah memberikan informasi mengenai topik yang dibicarakan dalam esai. Kemudian yang ketiga ada fungsi esai. Nah, dilihat dari tujuannya, fungsi dalam esai ini yaitu mempertahankan sudut pandang seseorang atau memberikan pandangan pribadi tentang suatu hal. Manfaat esai. Beberapa manfaat esai yaitu: pertama, berbagi dan membuka pengalaman, ide, dan opini kepada orang lain. Kedua, mengembangkan gagasan-gagasan baru dari sudut pandang yang berbeda. Ketiga, sebagai jembatan antara pendapat satu dengan pendapat yang lain. Keempat, sebagai bahan pertimbangan oleh semua pihak dalam mengeluarkan berbagai pendapat. Kelima, sebagai penyeimbangan perbedaan pendapat agar tidak saling berbenturan. Keenam, sebagai solusi baru yang mungkin dapat direalisasikan kepada bidangnya. Ketujuh, sebagai alat ukur bagi diri sendiri tentang sejauh mana kemampuan kita dalam menulis. Struktur esai. Struktur esai yang pertama yaitu pendahuluan. Apa sih yang disebut pendahuluan itu? Pendahuluan merupakan pengantar kepada si pembaca untuk memahami topik yang akan dibahas, sehingga si pembaca lebih mudah memeriksa isi esai tersebut. Struktur yang kedua yaitu isi atau pembahasan. Dalam isi, si penulis menggambarkan pendapatnya secara kronologis atau secara berurutan sesuai dengan ide-ide yang disusun dalam suatu kerangka kerja. Struktur yang ketiga yaitu kesimpulan atau penutupan. Bagian ini berisi kalimat-kalimat yang merangkum atau meringkas apa yang telah dikatakan dalam pendahuluan dan pembahasan. Yang kedua itu teknik penulisan esai itu seperti apa? Yang pertama, kita harus menentukan topik. Nah, di sini dalam topik ini kita harus menentukan topik. Apakah kita akan membuat topik yang hanya menjelaskan tentang tinjauan umum, atau menuliskan topik yang khusus. Apabila kita menuliskan topik yang khusus, kita harus menyempitkan lagi topik tersebut hingga benar-benar hanya pada satu titik. Apabila kita hanya ingin menentukan topik yang itu tuh hanya secara umum, kita bisa langsung membuat outline atau garis besar dari ide-ide yang akan kita buat. Nah, di sini yang pertama tuh setelah menyatakan topik akan seperti apa, kita harus membuat poin-poin dari esai kita. Seperti contohnya kita akan membuat topik tentang kebudayaan Indonesia. Nah, kita tuh harus menjabarkan poin-poin dari topik tersebut, seperti keanekaragaman budayanya seperti apa, macam-macam makanan khasnya seperti apa, macam-macam bahasanya seperti apa, dan lain-lain.
Lalu yang ketiga, menuliskan esai dalam kalimat yang lengkap dan jelas. Nah, tentu saja ketika kita membuat esai, kita harus membuat esai dengan kalimat yang lengkap dan jelas. Karena agar tidak memberikan kebingungan terhadap pembaca dari esai kita tersebut. Selanjutnya kita menuliskan tubuh esainya seperti apa. Nah, setelah kita menentukan poin-poin yang penting dari topik tersebut, nah, kita tuh harus membuat subtopiknya. Setelah kita membuat subtopiknya, kita kembangkan lagi subtopik tersebut hingga menjadi tubuh esainya. Lalu selanjutnya kita harus membuat esai semenarik mungkin. Nah, kita tuh harus membuat esai yang menarik perhatian pembaca. Kita harus bisa membuat esai yang menarik bagi pembaca dengan membuat esai kita tuh dengan membuat esai kita tersebut tuh harus memberikan informasi-informasi yang nyata dan benar dan terpercaya. Mungkin di sini kita harus memberikan informasi yang benar terpercaya tuh karena kan agar menjadi ilustrasi bagi pembaca kita nanti. Lalu selanjutnya kita menambahkan satu atau dua kalimat yang akan membawa pembaca pada pernyataan esai. Di sini maksudnya kita membuat kalimat-kalimat yang membawa pembaca agar membawa pembaca kita tersebut tuh terbawa suasana terhadap esai yang kita buat. Lalu selanjutnya mungkin kita bisa menambahkan anekdot yang kita buat agar menarik pembaca sebisa mungkin. Lalu selanjutnya kita menuliskan kesimpulan. Di sini kan kesimpulan tuh merupakan rangkuman dari poin-poin yang telah kita buat tuh. Nah, agar pembaca tidak kebingungan terhadap esai yang kita buat, kita memberikan kesimpulan agar membantu pembaca agar mengerti terhadap esai kita ya. Lalu setelah kita menuliskan kesimpulan, selesai, kita harus memberi sentuhan akhir. Di sini kita harus meneliti lagi urutan paragrafnya itu seperti apa. Apakah paragraf itu tuh sesuai atau enggak? Mungkin kita bisa mengurutkan paragraf dari mulai paragraf yang terkuat hingga yang terlemah. Nah, di sini paragraf kita itu meskipun kita urutkan dari yang terkuat hingga terlemah, kita harus melihat lagi apakah paragraf itu tuh masuk akal atau enggak. Karena kalau misalnya nggak masuk akal, percuma hanya akan membuat bingung membaca esai kita. Lalu kita lihat lagi format tulisannya seperti apa. Apakah marginnya sesuai, terus spasinya sesuai, namanya sudah benar, nama-namanya, terus tanggal-tanggalnya sudah benar, dan lain-lain. Karena kan kalau misalnya kita ngelihat lagi, kita ngeteliti lagi format tulisannya, bisa-bisa esai kita tuh acak-acakan isinya. Dan itu akan membuat membaca kita tuh kurang nyaman. Lalu selanjutnya, kita harus meneliti lagi tulisan kita. Di sini, kita harus meneliti lagi karena apakah esai kita tuh masuk akal atau enggak. Kita teliti lagi tulisan kita, apakah masuk akal atau enggak. Kalau misalkan nggak masuk akal, percuma kan kalau misalkan seperti itu. Karena ntar malah jadi bingung pembaca. Lalu kita lihat lagi tulisan kita, apakah dia tuh mengalir dan halus atau enggak. Kalau misalkan nggak ngalir, kita harus menggunakan tulisan itu dan menambahkan frasa-frasa yang bisa menyambungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya dan lain-lainnya. Lalu itu teliti lagi tulisan dan tata bahasa kita. Nah, dalam hal ini kita harus meneliti karena agar para pembaca esai kita gak kebingungan dengan bahasa yang kita pakai. Karena bahasa yang kita pakai itu seharusnya formal, bukan non formal. Dalam hal ini tuh seperti itu. Mungkin
Gitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.